penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Herawati Anwar, LED. Semoga nanti ke depan kita juga LED ya Bu ya. Silakan Ibu Hera, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Aminnya yang paling keras nanti insya Allah segera jadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul ya Ibu di agenda HNI. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Jangan bosan ya Bu kalau saya ngadain acara terus. Tambah terus semangat ya. Sampai adik saya bilang, kakak ini tiap bulan buat acara terus ya. Dia bilang gitu. Alhamdulillah saya juga ucapkan salam dan salat pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau. Semoga syafaat beliau mengikuti kita hingga yaumul akhir. Alhamdulillah Ibu, ruangannya penuh sekali. Ya. Dan yang nanti yang hadir hari ini, besok kita akan adakan acara lagi ya, membawa lagi 10 orang. Jadi yang hadir bisa 1000 orang ya Ibu. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah yang membawa mitra paling banyak itu insya Allah cepat nanti berhasilnya di HRI. Ya, jangan kalah sama Ibu Bude Murni Jogja ya, Bantul. Nah, itu setiap kali ngadain acara 80% mitranya. Sampai LED yang lain bilang, Bu, jangan stop, sudah Bu, stop. Nah, sampai begitu. Padahal Ibu itu hanya penjual kerupuk. Penjual kerupuk Ibu. Jadi beliau sukses itu karena setiap kali acara beliau membawa mitranya paling banyak. Dan dulu sebelum saya jadi LED, ini sedikit pamer dikit ya. Saya juga kalau bawa mitra, itu Pak Raden Iwan, kalau yang datang saya bawa mitra lebih banyak. Jadi kalau Pak Raden Iwan bilang siapa yang hadir bawa mitranya paling banyak, saya yang duluan maju. Gitu. Saya jadi paling banyak bawa mitra, padahal yang datang bukan mentor saya gitu ya. Nggak apa-apa Bu gitu ya. Jadi semangat ibu-ibu semua, memang Bu itu perlu usaha ya untuk mengajak mitra kita. Perlu usaha. Nggak bisa kita cuma telepon WA gitu ya. Terus udah dia bilang nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya udah ya nggak bisa gitu ya, kita juga pasrah gitu. Tapi insya Allah lah Bu, kalau kita bergerak ya, sering bergerak terus silaturahim ya, insya Allah mitra kita itu juga ikut termotivasi. Apalagi kalau Ibu Bapak yang sekarang hadir langsung pasang status hari ini ya, itu ya, status acara mungkin tadi habis foto habis video ya, langsung share di status gitu ya, nanti teman-temannya pada lihat. Insya Allah nanti di kegiatan berikutnya ikut semangat juga untuk hadir. Mudah-mudahan materi yang disampaikan mentor kita pada hari ini insya Allah bermanfaat ya, karena ini termasuk workshop ya Bapak Ibu untuk November Desember ini. Semoga langkah-langkah kita Bapak Ibu di sini terbuka, maunya bagaimana nih, mau semua akhir tahun masa mau terus begitu saja ya, nggak ada kemajuannya gitu ya, nggak sudah ikut acara gitu tapi kok masih begitu-begitu saja. Mudah-mudahan pada acara hari ini Bapak Ibu keluar nanti dari pintu sini semua jadi semangat ya Bapak Ibu. Oke, insyaallah amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya disemangati Ibu Herawati. Nah, Bu, Pak, kalau ada seseorang yang sudah mencapai puncak, naik gunung kan, mencapai puncak, terus ngasih tahu ke kita, mau kalian ke puncak? Mau, puncak itu sukses ya. Sudah ini bikin jalan yang sampai ke puncak. Ada contoh kan? Terus ibu, bapak mau juga naik ke puncak, bikin jalan sendiri. Kira-kira itu gimana Mas? Berat. Jadi kalau ada sah-sah saja sih bikinnya. Cuma akan berliku-liku, ngapain, sudah ada yang sukses kok kita nggak niru yang sukses. Nah, Pak Amin dan Pak Wisnu datang jauh-jauh dari Jawa ya,
menyempatkan waktunya, pikirannya, tenaganya itu untuk mengajak kita sukses. Ya, ayo kita sukses seperti beliau. Bu Hera juga sudah ngajak sukses adakan acara ini. Maka kita tinggal meniru bagaimana cara beliau itu sukses. Ya Bu ya, ya Pak ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh. Ya boleh modifikasi, cuman kan ada sudah. Kita pakai ATM, apa? Amati, tiru, manut. Modifikasi boleh, tapi jangan sampai yang banyak, terlalu banyak. Ngapain kita cari cara yang berbeda? Ya, ada cara yang sudah dikasih tahu kok. Ya, insya Allah habis ini kita akan mendengarkan materi dari Pak Amin. Semoga dengan materi yang beliau sampaikan menjadi apa? Mindset kita terbuka. Ilmu dapat, bisa meniru apa yang beliau lakukan, ya. Jadi insya Allah lah dengan begitu apa? Gerak kita lebih cepat, ya. Gerak kita lebih terarah. Ini kan sudah November, bentar lagi tahun baru Masehi ya. Tadi kata Bu Hera, masa kita gini-gini aja, ya. Resolusi supaya kita tetap apa? Bersemangat untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Sukses bersama HNI. Takbir. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Berbagi sejahtera dulu berbagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat, sejahtera, berbagi. Tepuk tangan buat kita semua. Masya Allah, ini yang hadir kelihatannya sudah sangat pengen sukses banget ya Bapak Ibu ya. Pengen atau pengen banget? Pengen banget. Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua yang semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulullah rabbi siddi ma wa sukni fahma. Bapak Ibu, betul-betul siap untuk sukses? Siap untuk arahan mentor yang membuat Bapak Ibu yakin? Begitu yakinnya, sukses begitu dekat? Yakin? Yakin. Takbir. Allah. Bapak Ibu, kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu kali. Lama banget ya saya di haji ya. Saya posisinya berada seperti Bapak Ibu. Jujur, ketika mentor menginginkan saya sukses, ya saya udah ikut-ikut aja seperti biasa, seperti kayak Bapak Ibu. Tapi menariknya adalah begitu aura sukses itu merasuk di jiwa, itu semakin terkuat bahwa saya adalah orang yang harus sukses itu. Siap Bapak Ibu? Bapak Ibu udah terpilih ya, siap harus sukses? Siap, takbir. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, sukses itu sebenarnya sederhana sekali Bapak Ibu. Kuncinya adalah kita mau banget dan sangat mau. Gitu kan? Jadi saya perhatikan begitu banyak leader, saya termasuk leader senior lah, sama dengan Pak Wisnu gitu ya. Satu tujuannya sama, yaitu pengen sukses. Bermula dari keinginan kita pengen melaju untuk mengenalkan hal ini begitu rupa kepada diri sendiri dan keluarga. Memang banyak sejarah-sejarah orang-orang sukses itu lahir keterpurukan biasanya. Termasuk saya juga lahir dari keterpurukan, kepepet, nggak ada pilihan lain. Dimulai dari saya memang kenal hal ini itu karena memang boleh dikata dalam keadaan bermasalah di ekonomi. Jadi jangan melihatnya sekarang, wah mentereng ya. Wallahi Bapak Ibu, ini semua didapatkan melalui wasilah ini semua. Tepuk tangan dong buat kita semua. Saya belum pernah meraih ini semua di luar HNI. Padahal saya sempat kerja di Bea Cukai. Umroh nggak pernah. Boro-boro umroh ya. Keluar negeri juga nggak pernah gitu ya. Tapi Masya Allah.
Ini kenapa saya tulis ini Bapak Ibu, bukan pamer. Tapi pamer juga nggak apa-apa ya, pamer positif ya. Tapi agar Bapak Ibu terinspirasi bahwa Bapak Ibu bersama HNI tepat di kendaraan yang tepat yang bisa menghasilkan luar biasa. Jangan dilihat sekarang saya bisa ngomong Bapak Ibu, dulu ngomong gemeteran Bapak Ibu, aduh, ini ngerinya ada dokternya, ngerinya ada S2, S1, S3 gitu ya. Waduh, deg-degan ngomong apa ya? Jangan-jangan diomelin gitu ya. Bapak Ibu, inilah menariknya ketika kita ini semuanya bisa tercapai. Insya Allah. Yang terpenting tadi apa? ATM, amati, tiru. Nah, ya kalau saya bilang jangan modifikasi, udah manut aja udah kata-kata mentornya. Udah nurut aja ke atas udah nyemplung udah gitu aja ya. Saya begitu Bapak Ibu yang saya lakukan kepada mentor-mentor saya begitu. Udah manut aja lah, nggak mungkin mentor itu nyesatin. Nggak mungkin mentor itu nyusahin. Kelihatannya susah, tapi ada kebaikan di sana. Siap Bapak Ibu manut? Takbir. Tahu ya manut ya? Nurut gitu ya. Itu bahasa Jawa ya. Jadi jangan modifikasi ya. Manut aja, plek. Udah langsung. Baik Bapak Ibu. Oke. Jadi hal yang perlu kita miliki Bapak Ibu dalam bisnis itu menarik. Jadi sedikit cerita saja. Saya lahir dari keterpurukan, ya biar Bapak Ibu tahu background orang-orang sukses itu. Oh gitu ya Pak, harus begitu dulu ya. Bisa jadi iya rumusnya. Jadi saya ini perokok berat Bapak Ibu. Gimana nggak perokok? Abang-abang saya merokok. Bapak saya perokok berat. Saya SD sudah diajarin abang saya merokok. Kelas 5 saya merokok. Waduh, keren ya? Oh, enggak ding. Enggak keren Bapak Ibu, enggak keren. Apa yang terjadi? Nah, setelah sekian lama merokok, begitu saya berkeluarga, betul ternyata melahirkan anak pertama tadi yang usia 23 tahun, Muhammad Jihad Ramadan, paru-parunya bermasalah. Tahun 2005 saya kenal HNI, anak saya berumur baru 3 tahun. Sering ke dokter sebulan bisa 3 kali, 2 kali. Yang membuat saya langsung jantung copot seperti kayak dunia ambruk. Dokternya ngomong gini, Pak, nyuwun sewu di bahasa Jawa. Anak Bapak ini EQ-nya nanti bermasalah. Lemes udah. Udah seperti kayak nggak ada gairah hidup, baru punya satu, sudah sakit-sakitan, nanti dikatain EQ-nya bermasalah. Kenapa dokter bisa ngomong gitu? Ya karena di analisa ini riwayat anak Bapak minum obatnya begini. Oh ya Allah. Obat HNI Bu? Mohon maaf bukan. Kan saya belum kenal HNI satu. Obat, mohon maaf ya obat kimia. Sebetulnya Pak, ini kan obat ini bisa loh untuk binatang. Ya Allah kok gitu sih? Wah mau marah gimana? Udah terjadi. Masya Allah. Tiba-tiba ada angin segar, dia ngomong gini, Pak, pengen sembuh nggak anak Bapak? Ya pengen Pak dokter. Bapak segera ambil madu Arab. Gitu lah. Dokter ngomong madu Arab, bingung juga kayak gitu. Madu Arab, apa maksudnya gitu kan? Madu Arab Pak, itu tawonnya nggak mungkin makan kembang kangkung Pak. Kembang jengkol, kembang petai dan lain sebagainya. Itu madu Arab Pak, pasti tawonnya makan kembang kurma, tim, zaitun yang bagus-bagus, dan itu sunnah Rasul, dan itu sampai janji Allah. Wah, ini wazaitun itu tawonnya makan kembang itu. Loh, bukan semua madu bagus loh Pak. Ya beda. Kalau madu Indonesia untuk kesehatan bagus, untuk penyembuhan. Nah, kenapa? Karena dari rambutan, lengkeng dan lain sebagainya. Berbeda. Nah, inilah pentingnya kita berilmu Bapak Ibu. Jangan madu bagus. Iya untuk kesehatan. Tapi kalau untuk penyembuhan, Bapak Ibu mutlak harus cari madu Arab. Ayo silakan ke Arab. Makanya HNI menyediakan tepuk tangan dong buat HNI. Mana madunya? Aduh, singkat cerita akhirnya alhamdulillah. Saya dalam keadaan Bapak Ibu boleh dikatakan saat saya berkeluarga itu memang lagi keadaan miskin. Saya memang bejokin ketika belum berkeluarga, tapi berani resign. Singkat cerita, akhirnya ya sudah, saya paksain diri saya bertekad merekayasa bagaimana anak-anak saya itu harus cerdas.
Begitu tahu tentang keilmuan, belajarlah sama HNI, ketemu. Bapak Ibu, sebelum ketemu HNI saya minta, ya Allah, pertemukanlah komunitas yang bisa menjadikan diri saya banyak di rumah, uangnya datang sendiri. Wah, lempeng banget kan? Keren nggak Bapak Ibu? Keren banget. Saya sebelum ketemu HNI saya bilang begitu. Tahun 2005 awal pertengahan saya begitu. Ketemu HNI kan Agustus. Ya Allah, pertemukan saya dengan komunitas yang betul-betul membuat saya banyak di rumah, kerjanya jalan-jalan, banyak duit, datang sendiri. Itu. Proposal saya begitu. Lempeng ya Bapak Ibu ya? Langsung proposal itu saya ajukan ke Ustadz saya Bapak Ibu. Ustadz saya jadi mentor saya. Ustadz, saya itu pengen kerjaan kayak Ustadz. Gimana caranya itu? Kerjanya gimana Mas Amin? Yang seperti tadi. Banyak di rumah, kerjanya jalan-jalan, duit datang sendiri. Lempeng amat Mas gitu ya. Tapi insya Allah kalau Mas Amin yakin insya Allah ketemu tuh. Qadarullah melalui wasilah beliau juga ketemu. Bersama HNI. Tepuk tangan dong buat HNI. Nah, Bapak Ibu, jadi inilah pentingnya rekayasa ya Bapak Ibu ya. Rekayasa dalam hidup kita. Termasuk anak saya Bapak Ibu. Alhamdulillah qadarullah yang tadinya dianggap EQ-nya bermasalah, ya sudah. Wallahi Bapak Ibu, dalam keadaan saya uang bermasalah, ekonomi bermasalah, tapi begitu ada penyegaran bahwa ini obatnya adalah ambil sepurina, ambil gamat, ambil madu habak, gitulah kurang lebih ya. Ya sudah, saya paksain Bapak Ibu untuk beli utang-utang deh, begitu. Tapi utang dengan keyakinan saya pasti bayar gitu ya. Nah, ketemulah mentor, gitu kan. Saya paksain, saya cicil. Singkat cerita 3 bulan kemudian anak saya ronsen, flagnya hilang total karena genetik katanya susah tapi ternyata bisa dengan produk HNI. Tepuk tangan dengan produk HNI. Pak, apa aja yang diminum Pak? Gamat, sepurlina, madu, begitu Bapak Ibu. Alhamdulillah atas izin Allah anak saya sekarang kuliah di Al Azhar Bapak Ibu. Dapat beasiswa 4 tahun sudah. Karena sudah merekayasa, saya rekayasa lagi anak kedua. Alhamdulillah. Ya, karena udah paham ilmunya, rekayasa lagi anak kedua. Jejelin apa? Gamat, madu, abadu, sepulina. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang dapat beasiswa di Universitas Indonesia UI. Tepuk tangan dong buat HNI. Bapak Ibu, ya jadi biar Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu sedang memegang produk-produk yang nilainya luar biasa. Lalu anak yang 3 gimana Pak? Alhamdulillah anak 3 saya dari kelas 1 sampai SMP kelas 3 selalu juara 1 dan rata-ratanya mengerikan Bu. Anak saya itu rata-ratanya selalu 90, 92, 95 dan pengen bercita-cita jadi dokter katanya. Alhamdulillah subhanallah. Tepuk tangan sekali lagi buat ini. Kenapa saya cerita gini Bapak Ibu? Banyak Bapak Ibu sadar bahwa Bapak Ibu sekarang berada di HNI memegang produk-produk yang sangat luar biasa. Saya kalau cerita itu merinding Bapak Ibu. Masya Allah, ayo rekayasa. Ayo berplanning lah. Ada diri sendiri, keluarga kita. Emang mau anak kita biasa-biasa aja? Mau nggak? Nggak mau. Maka itulah penting kita mengenal HNI betul-betul sekenal-kenalnya. Begitu suruh beli nggak mau, karena memang kenapa nggak mau? Karena khasiatnya nggak tahu. Makanya bagi mentor-mentor, ayo pastikan. Begitu luarnya produk HNI, keberkahannya, sunnahnya, dizikirin. Nah, makanya jangan main-main. Maka siap untuk totalitas? Takbir! Allah Akbar. Oke, peluang menjadi pebisnis ini 5 hal yang perlu Bapak Ibu siapkan. Pertama adalah mimpi dan macan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya mimpi apa dalam hidup? Bapak Ibu punya macan apa yang membuat itu mimpi itu jadi bergerak lebih hebat? Mimpi saya Bapak Ibu, mimpi saya adalah anak-anak saya harus hebat. Tapi kok lahir dalam keadaan masalah? Takut itulah macan saya. Sampai saya mimpi Bapak Ibu, anak mohon maaf loh ya, saya mimpi sampai anak saya jadi pengemis gara-gara bapaknya pengangguran. Oh, ngeri kan? Ya saya nggak mau nanti dihadapin Allah dimaki-maki gitu. Kamu sebagai orang tua nggak jelas ini melahirkan anak kamu begini dan begitu. Itu macan saya Bapak Ibu. Macan saya adalah anak saya jangan sampai nggak sekolah dan begitu tahu HNI pokoknya harus ITEK. Mohon maaf loh ya, saya bilang nggak mau di negeri pokoknya harus ITEK yang bayarnya mahal pasti bagus gitu dalam benak saya begitu.
Karena IT di Depok itu Masya Allah, Bapak Ibu sekali masuk SD aja di atas 30 juta loh yang favorit-favorit. Lah gimana coba ngebayang kalau saya pegawai biasa? Sanggup enggak? Ah, udah nyerah duluan. Maka mimpi saya itu. Maka hidup bersama apa? Ya betulan berkendaraan HNI. Tidak di lain waktu itu Bapak Ibu. Baik, ini macan. Ciptain macannya Bapak Ibu agar betul-betul apa macannya? Anak. Apa macannya? Keluarga. Apa macannya? Yang membuat kita tuh hebat. Itu. Karena kalau kita tujuan saja tanpa macannya diciptakan bermasalah, kita jadi masalah. Biasa-biasa aja. Nah itu. Yang kedua adalah Bapak Ibu, 5 hal yang perlu kita siapkan adalah data kebutuhan. Ya, nanti kita bedah. Jam kerja. Bapak Ibu, sukses itu di hari ini Bapak Ibu bukan bukan asal-asalan. Kalau Bapak Ibu asal-asalan, hasilnya juga asal-asalan. Bapak Ibu benar-benar harus memplanning bahwa Bapak Ibu punya jam kerja. Ingat, seorang guru, ada guru di sini? Ada nggak guru? Nah, guru, sekedar nanya aja Pak ya. Guru itu tiap bulan bergaji nggak Pak? Wah, kalau nggak bergaji jangan jadi guru Pak. Bergaji itu adalah sukses. Tapi syaratnya bergaji apa? Ada 3 hal. Pertama, jam kerjanya dikerjain. Job desk-nya apa? Ngajar dikerjain. Dan yang ketiga, pengawasan. Yang gaji gitu kan. Nah, saya kasih tahu, titik lemah di hari itu pengawasan Bapak Ibu. Karena semalesnya Bapak Ibu nggak mungkin dipecat mentor ya. Nah, ini kelemahan di hari ini gitu ya. Mohon maaf nih kelemahan di hari ini. Makanya Bapak Ibu gimana caranya sebagai mentor yang baik itu sih ngomel-ngomelin gimana sih? Kerja nggak gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak merasa nggak diomelin, itu terancam loh ya. Ya kalau Bapak Ibu merasa nggak diomelin mentor, bahaya itu ya. Mohon maaf ya kalau ada mitra-mitra saya nggak pernah diomelin, berarti saya bermasalah ya. Siap diomelin ya Bapak Ibu? Takbir! Jadi ingat nih, orang sukses itu, tadi guru ya, dia bergaji kalau memiliki 3 syarat. Apa? Ada jam kerjanya, betul nggak? Ada job desk-nya yang dikerjain yaitu ngajar, dan yang ketiga apa? Ada yang gaji alias pengawasan. Nah, saya kasih tahu, titik lemah di hari itu pengawasan. Merasa nggak diawasi bodoh amat, gue nggak ada, saya ngapain PCA gitu ya? Nah, itu masalah. Nah, kalau Bapak Ibu lagi males omelin mentor tolong omelin saya jadi males ini gimana caranya ini? Bisa begitu? Bisa ya? Nah, mentorin. Kalau mentor kayaknya nggak enak kok kewo gitu ya. Duh, mau diomelin kok awalnya tambah ngambek. Omelin aja Bu ya, karena tandanya sayang. Jadi kalau Bapak Ibu merasa disayang, ya harus diomelin. Gitu ya. Siap untuk diomelin? Siap? Takbir. Nah, itu dia. Siap. Lalu yang keempat adalah susun 10 jalurnya Pak. Kenapa Bapak Ibu harus di HNI Bapak Ibu tetap ada ritmenya, tetap ada rumusnya. Bapak Ibu, untuk menghadirkan Masya Allah sendiri, itu daftar saya, prestasi saya pernah dikasih sama HNI, itu dari itu tuh. Dari 10 jalur itu. Lalu kalau Pak Wisnu udah 12 ini. Dari 10 jalur aja, saya yang aktif itu paling 7-8. Tapi bisa punya, ngeri ya, tiap tahun tuh bisa umroh kemarin bisa mengumrohkan 10 keluarga. Takbir! Paman saya, Didi, karena Bapak Ibu saya sudah yatim piatu Bapak Ibu, jadi nggak sempat Bapak Ibu ini ya. Paman, Didi, anak, adik, alhamdulillah 10 orang. Wallahi bukan dari duit saya Bapak Ibu. Dari HNI. Terlalu keren ya HNI bayarin begitu rupa gitu. Kadang saya juga heran, seperti Pak saya nggak percaya. Faktanya begitu. Gitu ya. Nah, maka dimulai Bapak Ibu segera bentuk jalurnya untuk sukses. Bapak Ibu untuk sukses Bapak Ibu minimal harus mensukseskan 10 orang. Minimal. Sampai dia menjadi LED. 12. Alhamdulillah. Tapi jangan langsung 10, langsung 12 misalkan gitu ya. Baik. Lalu yang kelima adalah target. Bapak Ibu, hidup ini adalah target. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu kalau pengen sukses nggak bertarget, maka buang itu kata sukses. Orang-orang sukses itu lahir dari target-target. Toh hidup kita kan di target. 60, 70, top-topnya 80. Apa targetnya? Surga.
Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya standar, Pak saya mah hidup pengen seperti kayak air mengalir aja. Kelihatannya bijak padahal salah. Bener nggak sih? Saya mah gimana kayak air mengalir. Bener apa salah? Saya kasih tahu, itu salah. Coba air mengalir dari gunung, alir gitu ya. Kalau nggak di planning, nggak diarahin, larinya kemana? Ya bisa ke got, bisa ke tempat sampah. Kan sayang Pak, padahal sumbernya bagus. Coba kalau di planning, kalau dialirin, dirancang. Oh bisa ke masjid, bisa ke sawah, ke tanaman. Itulah pikiran kita. Itulah pikiran kita. Maka hati-hati dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Sekarang baru sedang berpikir, apa ya gitu ya. Makanya pikiran itu adalah investasi terhebat dalam diri kita. Dimulai dari pikiran bisa menentukan nasib kita, Bapak Ibu. Ingat, pikiran akan mempengaruhi nasib kita. Nah, insya Allah nanti kita bahas tentang sebuah pikiran. Ngeri. Jadi kalau saya bahas ngomong pikiran sampai nasib, ini bisa 24 jam kali 2. 2 hari saya ngomong sendirian. Suka sanggup nggak Bapak Ibu? Insya Allah kalau saya sanggup. Kenapa? Ada Sepulina. Tepuk tangan sekali lagi buat Sepulina. Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau pengen sukses harus sadar betul apa yang di depan Bapak Ibu tuh betul-betul harus diperjuangkan, dimakan. Jangan dijualin saja. Gitu ya. Hobinya jualan gitu, tapi sakit-sakitan, masalah gitu ya. Baik. Oke. Nah, miliki mimpi besar kita sebagai keinginan besar kita. Umroh, haji. Di sini yang umroh tiap tahun ngacung? Tiap tahun? Oh, tetangga ya umroh ya. Wah, yang punya travel ini namanya. Oh, cita-cita? Enggak, sekarang kita bicara fakta nih. Siapa yang umroh tiap tahun ngacung? Oh, enggak ada ya? Siapa yang pengen umroh tiap tahun ngacung? Ngacung yang tinggi. Takbir. Bapak Ibu langsung pikiran berpikir, Pak, 35 juta tiap tahun untuk umroh, belum keluarga. Wah, besar ya Pak. Nah itu kan pikiran kita kan begitu kan. Kalau saya Pak, kalau saya berpikir umroh tiap tahun, pas bawa piye Pak caranya sing bayar HNI. Udah titik. Kalau saya berpikir gitu Bapak Ibu. Asik nggak? Kita nggak suruh bayar. Mau? Mau nggak? Bersama HNI. Yang bayarin HNI. Oh yang bagus ya. Wallahi saya doa itu Bapak. Alhamdulillah terjadi. Segitu kerennya Bapak Ibu ya. Kita punya Allah Bapak Ibu. Nah nanti saya kasih tahu rahasianya. Kok hampir semuanya terkabul. Nah ini penting dirasa. Ini mahal loh. Ini kalau kuliah nih S4 ini. Di atasnya dokter Bapak Ibu ya. Ini mahal ini materi. Nanti saya kasih clue-nya tuh. Kenapa Pak doa kok bisa dikabul-kabul begitu ya? Tapi kalau nggak dikabul jangan baper ya. Baik, rumah yang nyaman Bapak. Ini kebutuhan dasar kita. Umroh, haji itu kebutuhan dasar. Rumah yang nyaman, kendaraan nyaman, sekolah terbaik, kehangatan keluarga, jalan-jalan keluar. Ada yang punya nulis begini semua? Harus nulis ya. Keinginan kita itu, keinginan dasar Bapak Ibu sebagai seorang manusia muslim yang taat. Haji itu harus di nomor 1. Haji itu nomor 1. Pak, haji kan mahal. Udah, yang bayarin HNI jadi murah. Takbir. Udah jangan ngomong mahal, HNI yang bayarin. Gimana caranya itu? Suruh bayarin Bapak Ibu. Enak kan kita di HNI kan? Enak nggak? Enak. Itu Pak habis itu dibayar HNI semua. Enak deh perjalanan hidupnya ya. Baik. Nah, nih perintah Allah untuk piknik dan wisata Bapak Ibu. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalan segala penjuna dan rezeki dan hanya kepada Allah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ternyata Bapak Ibu perintah jalan-jalan tadi saya jalan-jalan banyak ke Eropa ya ke 3 benua. Ya, oh, Masya Allah. Bapak Ibu jujur aja, saya terinspirasi surat Al-Mulk. Ternyata makan-makan enak juga perintah Allah loh ya. Loh enak kan? Loh tadi semalam makan enak ya Bu ya?
Saya ditanya sama Bu Hera, makan enak. Ternyata makan enak perintah Allah. Apa? Untuk mensyukuri nikmat. Jalan-jalan ternyata perintah Allah juga. Tuh, enak ya di HMI. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf. Jangan dikira ayat-ayat Allah itu ayat-ayat serem ya. Ayat-ayat enak banyak. Suruh perintah jalan-jalan. Ada yang nggak suka jalan-jalan di sini? Nggak ada. Ada yang tidak suka makan enak di sini? Nggak ada. Maka perintah Allah itu enak-enak. Jadi jangan yang kok serem-serem, kok suruh puasa. Banyak yang enak-enak. Dan ketika kita melakukan itu, berarti bagian dari kita ikutin Allah. Ikutin syariat Allah. Gitu loh. Oh, kita jalan-jalan. Jangan dikira. Jalan-jalan juga perintah Allah. Tapi ingat, zikrullahnya harus jalan. Setuju? Sepakat? Pengen sukses di ayat ini? Pengen jalan-jalan? Takbir! Sudah mulai enak ya. Mulai cair nih. Wah, berarti hari ini luar biasa Pak. Memang sangat luar biasa. Jadi tolong jangan sepelekan. Jangan dibiarin begitu aja. Mengalir begitu saja. Aduh, sayang banget. Karena boleh jadi Bapak Ibu, inilah surganya kita di sini. Firdausnya kita di sini. Takbir. Allah. Nah, buatlah impian dan macan. Apa impian kita? Apa macan kita? Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, buatlah impian kita, dream kita. Nanti insya Allah dipandu sama Pak Wisnu. Bagaimana buat impian Bapak Ibu? Wah, ini dia kan. Jadi kalau mimpi Bapak Ibu, kalau punya impian, Bapak Ibu jangan tanggung-tanggung, karena nggak dipungut pajak. Mimpi-mimpi aja yang gede-gede. Ya Bapak Ibu, ini pengalaman saya dengan Pak Wisnu gitu ya. Disodorin sama guru kita di Malaysia, silakan bermimpi, bonusnya berapa? Saya ketika disuruh mimpi itu, bonusnya berapa? Waktu itu saya kurang lebih berbonus antara 16-17 juta. Aduh, masih kecil lah Bapak Ibu ya. Masih nggak bisa berhaji, masih bisa nggak ngajak keluarga umroh, aduh masih jauh. 17 juta Bapak Ibu waktu itu. Nah, kecil apa gede? Kecil apa? Kan kalau Masya Allah, oh, kecil. Dikasih sodor Pak. Nanti Bapak Ibu waktu dari Pak Wisnu tulis impian bonusnya berapa. Oh, saya nggak mikir Bapak Ibu, bonus 17 juta, saya tulis 100 juta. Oh, marem kan? Marem Bapak Ibu. Wah, saya tulis 100 juta. Rupanya apa marem gitu. Mantap ya. Dicontek sama orang lihat. Pak Wisnu lihat. Ih, 1 juta. Mimpi. Leader tertingginya nulisnya 85 juta. 85 juta. Ngalahin kan? Dia ngintip saya, mau sampai berapa? 100 juta. Robek, nggak mungkin. Ya, yang mimpi saya nggak mungkin enak aja. Diledekin Bapak Ibu, baper. Saya bilang, pede aja. Mimpi saya, terserah saya. Mau nulis 100 juta, 200 juta, bodoh amat ya, itu kan. Selesai sudah. Jadi candaan, tapi ada yang berubah juga. Pak Wisnu berubah juga berubah. Kalau nggak berubah, nggak berdiri sama saya begini. Untung berubah. Berubah, banyak yang berubah. Oh iya, satu Swiss, ya udah. Tapi saat itu memang sesuatu yang sulit yang mungkin terjadi. Walhasil Bapak Ibu, mimpinya waktu itu tahun 2010 di Malaysia. Begitu tahun 2012, mohon maaf ya, kita bagi cerita nih. Ya, HRI-nya bangkrut. Keren ya. Sudah punya mimpi, HRI-nya bangkrut atau HPA-nya hancur. Tumbang. Ya sudah. Apakah mimpi saya hilang? Wallahi enggak. Mimpi saya enggak hilang. Tapi kenapa perusahaan bangkrut ya? Saya mungkin salah satu orang yang, mohon maaf ya, saya minta sama Allah gini. Ya Allah, mungkin dialog sama Allah kan besoknya sadar. Ya Allah, saya dari dok. Kok perusahaan segitu bagusnya kok hancur ya? Anak saya bisa begini, saya bisa sehat, dari perokok saya berhenti, alhamdulillah sehat, nggak cungkring, bisa cungkring banget Bapak Ibu. Sakit-sakitan juga enggak juga. Ya Allah, ingin bawa kemaslahatan banyak, kok tumbang ya, kok ada bahwa ya Allah nggak ridho. Saya bilang gitu. Ya Allah, bangkitkan kembali ya Allah bersama orang-orang yang hebat, yang mau, yang serius, yang benar-benar menggawangi hal ini itu benar-benar tulus. Nggak gimmick semata karena bisnis, tapi karenamu ya Allah. Saya berdoa gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Atas izin Allah, bendera HPI ganti bendera HPI. Tepuk tangan buat HPI.
Ya, mungkin ada yang pernah lihat saya tahun 2000 berapa di Balikpapan, saya nenteng-nenteng Tuan Haji Ismail almarhum. Itu baru. Mimpi saya tetap, walaupun HNI hancur, HP hancur saat itu, saya salah satu yang berdoa, ya Allah ini enggak mungkin. Ayo ya Allah bagikan kembali ya Allah. Karena Bapak Ibu saya punya Allah. Bapak Ibu punya Allah enggak? Punya Allah luar biasa. Maka alhamdulillah terjadilah seperti itu. Begitu impian 100 juta masih ada, alhamdulillah terikat. Dan terjadilah di era HNI. Tepuk tangan buat HNI. Jadi nanti Bapak Ibu siap ya, nulis mimpi ya. Oh Pak saya 1 miliar, monggo kerso. Saya nggak ngelarang, terserah. Pak saya 1,1 miliar ya bebas gitu ya. Saya nggak ngelarang. Maka apa? Setelah kita mimpi temukan sana. Bapak Ibu yang membuat kita tergerak apa? Cari alasan yang terkuat buat Bapak Ibu tuh ngamuk gitu loh. Apa? Semangatnya apa? Saya semangatnya jujur aja, saya nggak mau anak saya itu, mohon maaf, nggak sekolah. Saya nggak mau anak saya jadi pengemis. Saya takut dimintain pertanggungjawaban itu aja. Dan ketemu HNI itu betul-betul sebuah wasilah yang saya minta. Gitu. Maka begitu saya males, saya perasaan ini bukan saya. Maka kata filosofi apa? Kejamlah sama dirimu Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu dikejamkan oleh dunia. Saya pahami? Artinya berkeras-keraslah dari sekarang. Sebelum Bapak Ibu nanti dikejamkan oleh dunia. Banyak kalau orang pintar di sana, di luar sana, tapi karena dia nggak kejam, nggak keras sama dirinya, di awal, akhirnya dia dikejamkan oleh dunia. Saya punya orang yang hebat-hebat sebelumnya, tapi nggak sekarang, ya Allah, hasil ekonomi. Nah, bisa dipahami? Bisa kejam sama diri sendiri, semangat. Ya, apa? Pak, apa yang saya lakukan? Gitu sama mentor, Pak, apa yang harus saya kerjain? Pak, apa yang harus saya prioritaskan? Tanya. Gak mungkin mentor itu pelit, gak mungkin. Walaupun Bapak Ibu bertanya kepada yang bukan mentornya langsung, pasti dijawab dengan tulus. Itulah kedahsyatan dari bisnis bersama HNI. Tepuk tangan sekali lagi buat HNI. Yang pernah lagu Bapak Ibu ya, yang pernah siapa saja tuh mentor-mentor yang Bapak Ibu kenal ya. Baik, temuin macannya. Apa macannya Bapak Ibu? Pasti ketemu. Ya, pasti ketemu. Mungkin karena punya hutang. Mungkin karena pengen membahagiain keluarga, pengen mengumrohkan keluarga, pengen apa sih macan yang paling hebat? Kalau sih memang macan anak, gitu. Saya nggak mau anak saya tuh jadi pengemis. Saya nggak mau anak saya tuh sekolah tuh nggak ada yang bayarin. Aduh, takut sama Allah diomelin gitu ya, gitu aja. Takut punya utang nggak bayar sebelum meninggal. Ya, wah setelah meninggalnya nggak bayar kan juga. Baik. Oke, Bapak Ibu, nah yang kedua adalah 2K daftar kebutuhan kita menjadi pebisnis impian sederhana. Bapak Ibu, saya menulis impian sederhana ini sejak lama, maka saya kuat banget. Impian sederhana seorang muslim. 1, berhaji, nilainya 200 juta. Gede apa kecil? Kecil. Yang gede, Allah Maha Besar, Allah Akbar gitu ya. Kecil Bapak Ibu ya. Nih impian sederhana kita. Ini saya bilang kita, berarti Bapak Ibu. Oke, 200 juta haji orang tua atau pasangan, 200 juta rumah, sederhana aja ya. Karena ini leader senior rumahnya udah miliaran, serius loh. Ya leader senior ini rumahnya udah miliaran. Mungkin kalau dikata leader senior mungkin sudah 500 orang atau 300-400 orang. Ini rumahnya udah kalau saya taksi udah di atas 1 miliar semua. Ngeri ya. Nah makanya saya tulis mimpi yang sederhana tapi sederhana ke bawah loh. Yuk sewu ya. Nih. Rumah 300 juta, mobil 300 juta. Kebutuhan dasar juga ya. Sekolah anak, nah ini anaknya berapa orang ini? Ya 100 juta. Kecil banget Pak. Ya udah nggak apa-apa, sederhana dulu. Jalan-jalan kecil banget 30 juta. Pernikahan bukan ini pernikahan lagi. Pernikahan anak-anak Bapak Ibu. Ya, anak saya 4. Aduh, nih Bapak Ibu, anak saya 4 besar mempersiapkan. Ini kecil banget 100 juta, 25 juta nih dapat kelas apa ya? Nggak gedung ya, aduh. Tapi saya tulis aja lah, ini benerin aja. Ternyata Bapak Ibu, mimpi sederhana itu nilainya 1,2 miliar.
Gede apa kecil? Kecil. Nah, yuk. Nih, sekarang kita tengok ya. Kita tengok. 1,2 miliar Bapak Ibu harus terpenuhi hidupnya Bapak Ibu. Tulis ya. Tuh, tulis. Bapak ingat Bapak Ibu. 1,2 miliar. Oh Pak, rumah saya udah lebih dari 300 ya, nggak apa-apa. Pak, saya belum. Baik. Bapak Ibu, diperhatikan, ini menarik. Total 1,2 miliar itu gaji kerja 5 juta. Ini kenapa saya nulis gaji kerja 5 juta? Ini UMR Indonesia rata-rata segitu. Di Samarinda berapa UMR? 3 juta. Kegedean dong. Udah nggak apa-apa. Saya ambil rata-rata 5 juta. Dengan gaji 5 juta, umumnya orang Indonesia 80% penghasilannya 5 juta. Kira-kira bisa nabung berapa? Bapak Ibu yang hobi, bukan hobi, ini tes dulu. Bapak Ibu yang setiap bulan nabung konsisten mana? Coba, orangnya mana? Konsisten nabung tiap bulan. Wih, Pak Taufik, Bapak 3 orang. Konsisten berapa tiap bulan Pak? Cakep, tepuk tangan dong yang konsisten. Cuma 3 orang. Mari kita tengok ya. Mari kita tahu. Nah, ini kita bicara ini dulu standar normatifnya. Berarti kira-kira kalau pendapatan 5 juta, bisa taksir ya, itu 1 juta loh Bapak Ibu. Yang bisa ditabung 1 juta. Maka 12 juta untuk memenuhi 1,2 miliar, Bapak Ibu hidup harus 100 tahun. Kalau orang Jawa bilang modiar kita. Bapak Ibu, ulangi tes ini 80% penduduk dunia, penduduk Indonesia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar butuh 100 tahun. Sanggup? Sanggup. Tuh. Padahal tadi yang nabung cuma 2-3 orang, Wah, cilaka kita itu. Ya, baru sadar kan? Tapi tepuk tangan dong yang nggak bisa nabung. Nah, kok suruh tepuk tangan Pak? Karena saya juga nggak pandai menabung. Keren ya? Nanti saya kasih cerita. Kenapa Pak? Iya. Nah, pokoknya yang banyak harus kita tepuk tangani. Baik, Bapak Ibu, tuh lihat. Untuk, mohon maaf ya, ini inspirasi. Bapak Ibu bergaji 5 juta untuk memenuhi standar hidup sebagai seorang muslim sejati karena ada hajinya. Maka Bapak Ibu harus hidup 100 tahun. Ada di sini yang 100 tahun, yang 50. Kalau 50 berarti butuh lagi 100 tahun, 150 tahun, Masya Allah. Itu udah nggak kebayang. Udah, coret. Sekarang kita naikin lagi. Nah, kita naikin lagi ya. Gaji 10 juta. Nah, gede apa kecil? Ternyata masih kecil juga Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, gaji 10 juta berarti bisa nabung 2 juta. Maka dibutuhkan 50 tahun. Sanggup? Beres senyum. Ya Pak, susah amat ya jadi orang ini. Ini kenyataan orang Indonesia begini. Makanya Bapak Ibu, jadilah yang 20%. Ini 80 bahkan 90 orang 90% penduduk Indonesia yang nyerah begitu Pak. Ayo, mau kerja di mana coba yang bisa menyingkat ini? Jawabnya tidak sanggup. Nah, itulah kenapa kita harus berani menjadi pengusaha dan sukses. Are you ready? Are you ready? Takbir. Alhamdulillah. Dibutuhkan 19 tahun, saya dari tahun 2005 hingga 2024. Sekarang mimpi saudara itu udah saya coret semua. Ya, sekarang saya sudah menulis mimpi mewah. Boleh nggak seorang Islam mimpi mewah? Boleh. Jujur Bapak Ibu, mimpi mewahnya saya apa? Ini inspirasi ya. Rumah Quran. Alhamdulillah contreng. Nah, rumah Quran kedua, alhamdulillah contreng sudah. Ada nilainya? Nah, 1 miliar. Inspirasi ya, kecil. Bangun masjid sudah, nilainya masih kecil, tapi lumayan lah.
juta. Apalagi ya? Umroh tiap tahun. Contreng. Umrohin keluarga. Contreng. Sudah. Rumah. Nah, ini nggak apa-apa inspirasi ya. Saya ada 9 rumah dari Hani semua. Tepuk tangan buat Hani. Nilainya udah, waduh, ngeri. Udah, apalagi kalau lihat Pak Wisnu, sama remaja. Duren, kebun duren. Mimpi mewah. Udah kecontrek semua. Jadi mau apa lagi Bapak Ibu sama ini kalau Bapak Ibu cuma begitu-begitu aja. PCA malas, nulis daftar ini malas, ikut training malas. Berat kali, berat. Jadi keren ya HMI ya. Wallahi Bapak Ibu, itu mimpi mewahnya boleh dikatakan saya sudah 99% sudah terkabul. Dan sekarang mimpi apa lagi ya? Ya udah mimpi tinggal bagaimana meninggal enak gitu ya. Meninggal enak gitu. Ya, salah satu mimpi mewahnya saya lagi gini Bu, karena saya tertarik dengan hadis-hadis yang mantep-mantep gitu ya. Di antaranya apa? Tentang wakaf sumur. Ya ini inspirasi. Saya kalau ada wakaf sumur saya buru-buru banget. Itu air kan diairkan. Pokoknya kalau ada masjid bangun apa-apa, saya langsung daftar sumurnya buat saya Bang. Berapa nilainya? Oh 7 juta Bang. Oh gali saya yang buat saya. Jadi kalau dihitung mungkin lebih dari puluhan. Kenapa? Dan atas nama orang tua. Karena orang tua sudah tidak ada. Termasuk saya bikin masjid sendiri ya atas nama orang tua. Ya, anak asuh itu mimpi-mimpi mewahnya orang-orang kaya. Pengen begitu? Sukses di HI. Takbir! Nah ini dia alurnya ya. Berdiri Bapak kalau saya cerita gini, mohon maaf untuk inspirasi Bapak Ibu agar nggak main-main lagi. Ya, apalagi ini sudah kelihatan sudah ada 100 tahun sudah ketemu saya. Ada yang 50 tahun sudah ketemu saya, kok masih begini aja. Ya, ayo sadar. Ayo banyak istighfar. Siap? Untuk siapa? Untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Jadi kalau kekayaan yang pengen hanya juta ya Bapak Ibu, saya semalam makan 3 piring ya, Bu ya. Itu ada 4 piring udah nggak kuat, udah nggak sanggup Bapak Ibu. Udang, cumi, rajungan, apalagi itu, ikan. Jadi kalau istri saya lihat diomelin, enggak diberaninya, ada masalah. Seenaknya, yang penting halal. Bapak Ibu, siap ya, mimpi hebat ya, siap. Maka ini nanti workshopnya keren banget. Baik, Bapak Ibu, kalau ilmu saya ilmu dodo. Apa itu dodo? Doa dan dorong. Nah, itu dia ya. Ilmunya sederhana. Saya dapat ilmu ini dari Pak Imam, Bapak Ibu, leader yang pendiam. Tapi ilmunya dodo. Saya jadi ingat kata-kata dodo apa? Doa dan dorong. Ingat, jangan macam-macam dengan sebuah doa. Makanya saya jadi pengen punya buku, Bapak Ibu, karena saya selalu banyak berdoa. Kan kata Rasulullah begitu ya, walaupun harta, garam, atau sendal putus, mintalah sama Allah. Sampai gitu loh dalam hadisnya tuh. Betul ya? Apalagi yang gede-gede. Ya Allah ya Rabbi. Kalau yang gede-gede Bapak Ibu nggak minta sama Allah, aduh mau minta sama siapa? Tuh. Ingat kata Allah dalam surat Ibrahim ya. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan ditambah. Jika kufur, maka azab Allah pedih. Ini rahasia nih. Ini rahasia nih. Bapak Ibu, bagaimana Allah mau sukseskan kalau Bapak Ibu nggak punya giro? Apa bentuk syukur itu Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah kenal MHS. Bapak Ibu udah kenal produk-produk HMI. Nikmat. Mohon maaf, siapa yang belum kenal MHS di sini? Belum Bu? Serius Bu? MHS? Udah? Oh. Saya ulangi nih Bu, ini kalau ngomong herbalis ini MAS. Tapi kalau ini Bapak Ibu mau bisnis, ini apa Bapak Ibu? Apalagi? Bagus, apalagi? Ini saya ngomong sebagai pebisnis nih, tapi ngomong herbalis MAS. Tapi saya pengen Bapak Ibu sebagai pebisnis. Ini apa? Saya but-but. Orang jadul berarti. Apa? Ayo. Apa? Minyak gosok, apalagi?
Minyak keren. Wah, mantap, mantap. Apa Bu? Bu Hera nih tes. P3K, apa lagi? Minyak herba. Ayo. Ya wis lah. Bu, nih. Saya pernah jadi juara 1 gara-gara ini. Bapak Wisnu sampai datang ke tempat saya, sampai juara 1 gara-gara atau lagi perusahaan lagi masalah kok bisa juara 1. Ini gara-gara saya kecewa sama perusahaan Bapak Ibu. Ya gimana saya ini pernah dilihat juga ya, ngumpulin uang 200 juta untuk beli kopi, kopinya nggak ada inden. Padahal saya pengen sukses, ngamuk saya ngamuk jadi sama perusahaan, ini sama sukses, kenapa ini nggak ada produknya? Marah saya Bu, sebagai manusia saya marah Bu. Saya pengen sukses, saya udah ngumpulin uang 200 juta loh, berarti kan dipercaya banget sama teman-teman. Kopinya cuma jatah 2 pot. Ya saya, wah ini kisah ya, kisah saya ceritain. Makanya saya bisa jadi juara 1 gara-gara ngamuk gitu. Wasilahnya ngamuk gitu ya. Ini saya pengen sukses gimana? Nah, singkat cerita akhirnya, Pak, tolong, kira-kira produk apa yang bisa sekali saya ngomong, 1 kontainer bisa beli setiap hari. Orang perusahaan dilihat satu, wah ini orang siapa ngomong 1 kontainer, 1 kontainer. Ini Pak, minyak puput. Gitu. Maka sejak itu saya mengafirmasi bahwa minyak puput ini bukan minyak. Saya mengafirmasi diri saya bahwa ini adalah emas batangan. Wah, tepuk tangan dong, emas batangan. Wah, ini kalau sebagai pebisnis Bapak Ibu ngomong ini emas batangan yang harganya mahal, yang kalau nggak ngomong Bapak Ibu rugi. Maka dulu ada istilah namanya gempur kopi. Dulu ya. Maka begitu saya tahu ini pengen sukses dan ini bisa saya order banyak benar, ya udah saya gempur MHS, gempur but gitu ya. Kebablasan Bu ngamuknya jadi juara 1 Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali untuk ini. Ini gara-gara saya kecewa sama perusahaan, tapi kecewanya saya jadikan booster energi hebat. Untuk apa? Ngamuk sejadi-jadinya, nggak mau ngomongin kopi, malas, boleh saya talak udah. Wah gitu Bapak, saking keselnya ya Bapak ya, manusia loh Bapak, manusia biasa. Tapi pengen sukses, oh adanya MHS, udah yang lain tutup. Penyakit apa? Kanker, MHS. Wah, penyakit apa? Macam-macam MHS semua. Udah. Selesai. Oh bisa loh ya. Insya Allah. Ya ingat, jangan juga terlalu ngapusi. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu. Tapi kan saya semangat, insya Allah. Karena di dalam MHS ada zaitun. Sampai Allah bersumpah watini wa zaitun. Karena kalau Allah bersumpah berarti ini luar biasa. Ingat zaitun itu Bu, dalam hadisnya itu salah satunya yang didoain 70 nabi. Sungguh pada zaitun ada keberkahan. Maka Bapak Ibu, saya itu kalau lagi apapun saya selalu minum zaitun. Tapi gimana rasanya agar jadi manfaat Bapak Ibu? Ini sering kita suka salah. Ini tes ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minum zaitun, umumnya gimana umumnya? Bismillah. Betul ya? Ini biasa. Karena kita orang Islam bismillah, apalagi nggak bismillah itu lebih parah ya. Bu kalau minum zaitun, terus doa. Ya Allah sembuhkan kankerku. Ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah berkahi hidupku sampai terserah ya Allah berkahi hidupku sepanjang hari. Maka Bapak Ibu saya nih, kalau sama ketemu pejabat, ngomong saya, nggak apa-apa Bu, karena zaitun itu bagian dari sebuah wasilah. Ya Allah ketemu orang CA, dia ngomongnya lancar, nggak babaliut. Ya Allah saya gemeter kalau ketemu Bapak itu kayak galak banget, tapi duitnya banyak, gimana caranya? Saya ketemu ini ibu cerewet banget, kayaknya kalau jadi mitra saya keren gitu ya. Takut disemprot, minum zaitun hadapi. Tapi ngomong, bismillah wasilah zaitun ya Allah. Bisa begitu? Sambil duduk. Jadi jangan bismillah aja. Mau kesehatan, mau kanker. Alhamdulillah mungkin hitungnya kalau nggak ratusan, mungkin puluhan. Atas Allah saya banyak menyembuhkan atas Allah. Orang kanker payudara, saya dioperasi. Alhamdulillah, ya Allah, kesembuh. Zaitun sama olisin MHS.
Oh ya. Baik. Bapak Ibu. Ya, mati. Nah, maka Bapak Ibu, jadi mohon maaf sekali lagi, berseriuslah dengan produk-produk HN. Karena ini semuanya dari wasilah. Di mana nggak kita perjuangkan Bapak Ibu. Karena berkah itu harus diperjuangkan. Sepakat? Berkah itu harus diperjuangkan Bapak Ibu. Jadi kan kita pengen anak cerdas, kita pengen sehat sepanjang usia, kita pengen masuk surga tanpa halangan. Firdaus, mintalah. Segitu sederhananya Bapak Ibu. Maka kita harus punya kendaraan. Ya inilah kendaraan kita HNI. Maka ketika Bapak Ibu, mohon maaf, ketika ada ujian tantangan itu luar biasa. Tapi ketika Bapak Ibu menancapkan bahwa satu tekad yang kuat, jadi sengaja. Bapak Ibu, maka bahwa ketika Bapak Ibu sangat meyakini, ya ini mohon maaf, ini untuk inspirasi Bapak Ibu, bukan saya pamer-pameran, tapi mohon maaf, terlalu sayang Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah sekian lama di HNI atau bagi yang baru juga, ayo semangat. Saya kenal HNI di usia sangat, ya usianya penduduk surga ya. Saya kenal HNI di usia 33 tahun yang lalu. Nah, berarti saya sudah 19 tahun, udah kebayang ya. Tapi alhamdulillah kan cepat. Coba tadi, saya nggak butuh 50, nggak butuh 100 tahun. Dalam 19 tahun, mimpi sederhananya tercapai di HNI 3 tahun. Di HNI 3 tahun tercapai. Mimpi mewahnya 99%. Dan semuanya yang bayarin HNI, saya nggak pernah bayar. Tepuk tangan buat HNI. Keren. Makanya Bapak Ibu kalau main ke tempat Depok saya, Bapak Ibu nanti akan menjumpai tetangga biasa. Satu yang ini, Pak ini kayak enak banget, sering sakuman, sholat di masjid hampir 5 waktu, ya ada terus. Kok kayak enak banget gitu. Saya bilang, Pak, ralat Pak. Kok Bapak bilang, kok kayak enak banget? Enggak Pak, ralat. Hidup saya enak banget. Enggak kayaknya, enak banget Pak. Wah bingung ya itu. Oh iya, sarungan tapi ya duit datang sendiri gitu ya. Jalan-jalan dikasih duit. Ya apa enggak enak, enak banget. Anak meriang yang ngobatin HNI. Ini baju saya nggak pernah tuku, nggak pernah beli. Apa enggak enak Bapak Ibu? Banget. Maka Bapak Ibu harus ngiri. Siap? Ya, jangan nganan mulu, sekali-kali ngiri positif. Ini yang Bapak Ibu insya Allah sukses. Jadi itu. Maka pastikan Bapak Ibu, yuk deketi mentor. Deketi mentor yang memang sudah membuktikan, udah bismillah. Bapak Ibu ibaratnya mungkin ada yang bukan mitra saya, enggak masalah. Silakan telepon 24 jam, selama masih saya enggak tidur, saya tak layani. Siapa ini? Oh saya minta aja Bu Hera yang dulu baik. Siapa yang sukses Pak? Kok malas terus bisa aneh. Langsung minta ambil rotan, kasih Bu Hera, suruh campukin gitu. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.